Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Mas Wafi, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Kalau kita lihat pergerakan IHSG dari Senin hingga Rabu kemarin, pergerakannya terbatas ya. Kalau Anda lihat hari ini seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat tren IHSG selama pekan ini cenderung sideways ya, dan saya kira pergerakan sideways ini masih akan berlanjut sampai dengan kebetulan hari ini adalah pekan terakhir ya, karena besok merupakan tanggal merah ya. Betul. Jadi saya lihat memang secara sentimen memang untuk hari ini kelihatan IHSG masih berpeluang untuk tutup di teritori positif, mengingat kalau kita lihat sentimen dari baik itu dari global dan juga dari dalam negeri kan mayoritas memang didominasi oleh sentimen positif untuk hari terkait ini penemuan ya. vaksin, uji coba. Betul, dan juga laporan keuangan kan sudah mulai banyak yang keluar juga ya. Hari ini kalau tidak salah deadline-nya juga. Ya, jadi saya melihat memang hari ini masih berpeluang ditutup di teritori positif, walaupun memang penguatannya cukup terbatas. The Fed menahan suku bunga, dampaknya sendiri terhadap indeks seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang langkah The Fed sedikit banyak untuk saat-saat seperti ini memang tidak terlalu berdampak cukup signifikan ya. Mungkin untuk kalau indeks? Untuk kaitannya memang kalau kita lihat dari langkah The Fed sendiri, kemudian impact-nya terhadap bursa Amerika seperti Dow Jones dan lain sebagainya, kemudian dampaknya ke bursa regional dan kita. Jadi korelasinya di situ. Tapi kaitannya langsung antara nanti The Fed dengan keputusan nanti BI rate misalkan di bulan berikutnya itu sebenarnya tidak terlalu berkorelasi positif sekali ya untuk saat ini. Jadi masih positif untuk indeks ya. Betul sekali. Kalau kita lihat terkait dengan saham, sektor farmasi kan kemarin udah naik kencang banget pada minggu-minggu kemarin ya. Seperti apa prediksi Anda untuk pekan depan? Ya, sebenarnya dari sisi sentimen kalau kita lihat masih cukup positif ya. Karena untuk farmasi ya? Betul, apalagi kalau kita lihat beberapa sebenarnya kan yang mulai melakukan uji coba itu kan ada beberapa seperti Bio Farma, di bawahnya Bio Farma sebenarnya yang listed kan ada Indofarma dan ada Kimia Farma. Kemungkinan besar Indofarma yang akan lebih banyak andil dalam melakukan uji coba vaksin ini gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat secara sentimen memang masih ada sentimen positif itu, baik itu hanya untuk emiten seperti Indofarma dan Kimia Farma atau seluruh emiten berbasis farmasi sebenarnya. Walaupun kalau bicara mengenai harga, memang kalau kita lihat dari harga sendiri rawan sekali terjadi profit taking, karena kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan ya, naik sampai auto reject atas kemarin ya sempat, sehingga rawan profit taking untuk menormalisasi lagi harga, price in harga, baru kemudian secara grade 2 mengalami di harga berapa kalau kita bicara misalnya KF? Memang untuk kenaikannya sendiri kalau kita lihat ya secara upside memang sekitar untuk dari harga sekarang masih ada peluang naik sekitar 10 sampai dengan 15% secara fundamental ya kalau kita lihat. Kalau dari sisi daily trading saja memang cukup dibatasi kenaikannya sekitar 3 sampai dengan 5% saja. Kita beralih ke sektor perbankan. Kan pemerintah sudah menempatkan dana 11,5 triliun sendiri di BPD. Dampaknya terhadap Bank Jabar dan juga Bank Jatim seperti apa? Iya, kalau kita lihat secara sentimen memang sebenarnya ini cukup positif sekali ya. Walaupun bicara mengenai fundamental tahun ini sebenarnya kami sendiri memang belum terlalu cukup positif terhadap bank-bank daerah ataupun bank dengan buku 3 ke bawah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat terlepas dari COVID saja kan, kalau kita lihat dari tahun kemarin itu tren tingkat penurunan suku bunga itu trennya cenderung turun. Ketika terjadi penurunan tingkat suku bunga sebenarnya akan lebih diuntungkan. Mulai apa, Maret? Dari pertengahan tahun kemarin ya 2019 ya, ketika terjadi tren penurunan tingkat suku bunga, itu yang akan lebih banyak diuntungkan sebenarnya adalah bank buku 4, karena dari sisi modal franchise-nya itu mereka akan lebih kuat, dan bank-bank buku 3 ke bawah termasuk BPD itu akan sulit bersaing dengan bank buku 4, dan environment itu terus berlanjut di 2020 ditambah lagi dengan adanya COVID. Jadi secara fundamental sebenarnya masih cukup agak berat ya, cukup menantang untuk bank-bank terutama bank daerah ya, walaupun secara sentimen dengan adanya suntikan dana dari pemerintah pusat ini sebenarnya itu sangat positif sekali untuk menjaga permodalan mereka supaya mereka bisa tetap survive. Jadi saran Anda untuk investor? Untuk daily trading sebenarnya masih terbuka peluang ya untuk memanfaatkan mencari capital gain dari bank-bank daerah seperti Bank Jatim atau Bank Jabar. Tapi jika ingin melakukan strategi investasi jangka panjang, untuk saat ini pilihannya memang masih terbatas di bank buku 4. Di bank-bank buku 4 saja? Iya, betul sekali. Baik, sekarang kalau kita lihat dari harga emas yang juga terus naik nih, naiknya udah gila-gilaan gitu. Dampaknya terhadap saham-saham ANTM misalnya atau
MDKA, PSAB seperti apa? Ya, kalau dari dampaknya kita bisa lihat dari pergerakan harganya ya. MDKA juga sudah naik cukup signifikan, PSAB mengikuti yang belum memang aneka tambang di situ ya. Jadi kalau bicara mengenai capital gain, mungkin ingin mencari capital gain bisa mengejar dari saham yang memang belum mengalami kenaikan seperti aneka tambang. PSAB saya lihat memang naiknya sudah cukup signifikan, rawan terjadi profit taking, walaupun memang tren kenaikannya juga masih ada sebenarnya potensi kenaikannya. Tapi melihat volatilitas cukup tinggi, jadi ini agak beresiko juga bagi para trader yang ingin masuk untuk mencari capital gain di seperti MDKA dan PSAB. Jadi pilihannya memang di aneka tambang. Untuk trennya sendiri memang secara sentimen kalau kita lihat kan tahun ini kelihatannya tembus nih di angka $2.000 per troy. Sudah tembus 2.700 iya, untuk belum ya, masih 1.900-an ya, dan menuju ke $2.000 per troy ounce ya. Dan saya lihat itu akan menjadi katalis positif bisa menunjang ke performa fundamental dari masing-masing emiten. Sebab kalau lihat Antam saja harganya udah 1 juta lebih ya, ketika harga 900.000 orang udah pada borong begitu. Kemudian kalau kita lihat CPO, seperti apa untuk CPO? Ini juga naik terus nih. Betul, ya. Untuk CPO memang kenaikan harganya kalau kita lihat kan lebih karena data inventory yang terus mengalami penurunan. Jadi mulai ada harapan kemungkinan dari sisi oversupply. Kondisinya kan 3 tahun terakhir oversupply terus nih. Oversupply itu akan semakin menurun. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kondisinya tetap oversupply. Jadi tapi mengalami penurunan. Jadi di situ yang menjadi harapan sehingga membuat harganya mengalami kenaikan. Dan sebenarnya kalau kita perlu kita cermati lebih dalam, penurunan inventory itu sebenarnya kan datang dari Malaysia ya, dan itu sebenarnya mudah sekali ditambal sulam oleh ekspor dari Indonesia gitu, karena kan kita produksi kita kan cukup sangat melimpah ya, bisa dikatakan sangat melimpah. Jadi itu sedikit banyak menjadi katalis positif sebenarnya bagi para emiten CPO di Indonesia. Dan kenaikannya sendiri apakah akan sustainable? Kalau kita melihat dari historical pergerakan harga CPO, volatilitasnya juga cukup tinggi ya. Jadi saya melihat bahwa ketika nanti data inventory supply demand-nya sudah menemukan keseimbangan yang baru, harganya juga akan kembali normalize lagi. Ya, kita masih punya pangsa pasar yang besar di Cina dan juga di India ya. Oke. Sekarang kita menjelang rilis PDB ya untuk kuartal 2. Dampaknya sudah terlihat belum kalau untuk indeks? Kalau untuk PDB saya melihat mayoritas sudah terrealisasi ya, terprice in ya di IHSG. Itu terlihat dari pergerakan IHSG yang kemudian sudah mengalami rebound dari level terendahnya kemarin di sekitar bulan Maret, bulan April, dan sekarang cenderung bergerak sideways ya. Jadi saya melihat bahwa data-data baik itu data secara makro ataupun data fundamental dari masing-masing emiten itu sedikit banyak memang sudah terprice in oleh market. Jadi sehingga jika terjadi suatu hal yang katakanlah datanya menjadi kurang baik, kurang bagus, di bawah ekspektasi, downside-nya juga sudah cukup terbatas. Jadi kita tidak bisa mengkhawatirkan ada penurunan yang dalam lagi seperti yang terjadi di awal tahun. Oke. Terakhir, rekomendasi saham untuk minggu depan. Ya, untuk pekan depan kalau melihat dari tren pergerakannya ya tadi, sebenarnya masih bisa mencermati saham-saham berbasis komoditas ya, baik itu komoditas seperti emas, batu bara, sebenarnya terbatas emas, batu bara, dan nikel sebenarnya. Emas, batu bara, nikel saja. Migas mungkin sedikit dihindari dulu untuk pekan depan, karena memang sentimennya juga masih belum terlalu banyak katalis positif di situ. Kemudian komoditas kelapa sawit juga sebenarnya CPO itu masih bisa diperhatikan juga karena sentimennya juga masih positif. Selain dari sektor tersebut, sektor yang bisa diperhatikan lagi itu adalah sektor consumer, karena consumer lebih relatif stabil, tahan banting, resilient karena defensif itu ya, defensif. Kemudian sektor telekomunikasi, terutama sektor tower ya, tower seperti TWR, Tebik, kemudian ada Telkom juga. Kalau kita lihat kan memang harga sahamnya sudah beberapa pekan terakhir mengalami penurunan sehingga berpeluang rebound di pekan. Kalau untuk consumer tadi apa? Kalau untuk consumer yang bisa diperhatikan consumer staples itu ada Unilever, kemudian ada ICBP, kemudian juga dari situ ada Ace Hardware juga gitu. Yang mungkin yang bisa dihindari adalah consumer discretionary seperti LPPF, Ramayana, MAPI, itu sebaiknya wait and see dulu ya. Wait and see dulu. Untuk yang mau cari aman ya Unilever sepertinya ya. Baik, Mas Sofi, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami.